Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah kajian rutin Ahad pagi, pimpinan Ranting Muhammadiyah Purwo Selatan, Purwo Selatan, Purwo Martani Selatan yang dirahmati Allah. Pertama kali marilah saya mengajak khususnya kepada diri saya sendiri, selebihnya kepada jamaah sekalian, kita terus meningkatkan rasa syukur kita, iman kita, dan takwa kita semata-mata hanya kepada Allah, karena nikmat yang sedemikian banyak yang dianugerahkan kepada kita. Salah satu nikmat yang pada detik ini kita rasakan adalah nikmat sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Demikian juga nikmat-nikmat yang lain yang mungkin kita tidak bisa menghitungnya satu persatu. Maka dari itu rasa syukur, iman, dan takwa marilah senantiasa kita tingkatkan hari demi hari. Sebagai wujud syukur kita, marilah semua hal yang semua nikmat yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita, kita syukuri secara lisan dengan melafazkan hamdalah bersama-sama. Monggo kalau dinaikkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya salawat dan salam tidak henti-henti mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi suri tauladan yang baik, meninggalkan ajaran-ajaran yang lurus dan benar, serta menuntun kita semuanya untuk terus mendekat kepada Allah. Dan kalau kita istiqomah mengikuti apa yang dituntunkan oleh Rasulullah, insya Allah kita akan mendapatkan kehidupan bahagia mulia di dunia ini, terlebih nanti di alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dirahmati Allah, pagi ini mari kita mengkaji bersama-sama pesan Rasulullah, satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, dalam kitab Sahih Muslim, tentang hak Muslim satu terhadap Muslim lainnya. Jadi kita hidup ini oleh Allah sudah digariskan. Kita hidup tidak sendiri. Kita hidup bermasyarakat. Maka Allah di dalam surah Al-Isra itu menegaskan begini, walaqad karramna bani adama wa hamalnahu fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Surah Al-Isra ayat 70. Al-Isra itu surah Bani Israel atau surah Al-Isra atau Bani Israel. Ayat itu memberitahu bahwa kita manusia itu hidupnya sudah dimuliakan Allah. Walaqad karramna bani Adam. Kami Allah sudah memuliakan manusia, anak cucu Adam. Walaqad karramna bani Adam. Kami sungguh sudah memuliakan anak cucu Adam. Berarti kita manusia ini. Jadi di mata Allah kita ini sudah sangat mulia, Bu. Mulia. Yang memuliakan kita bukan manusia lain, tetapi Allah. Maka kita bisa mulia itu sebenarnya bukan karena prestasi kita, ibu-ibu dan bapak-bapak.
Kita seperti sekarang ini ya, dipandang, kita diterima oleh orang lain, kita dipandang orang lain, kita dihormati orang lain, itu bukan karena kita. Bukan karena, misalnya saya bukan karena saya, tapi karena Allah memuliakan kita semuanya. Dengan cara apa Allah memuliakan kita? Allah nutupi seluruh kekurangan kita. Jadi kita mulia di hadapan orang itu sebenarnya bukan kita, Pak. Bukan, wah aku prestasi. Di subyo-subyo, datang di Sugoto gitu kan. Itu bukan karena kita orang lain memuliakan, bukan karena, wah karena prestasiku, karena kedudukanku, karena status, bukan. Tapi karena Allah memuliakan kita di hadapan orang lain. Dengan cara apa? Kekurangan kita ditutupi oleh Allah. Kalau Allah ingin menjatuhkan kita itu gampang. Kekurangannya dibuka aja satu, Pak. Di hadapan orang lain. Habis. Habis. Kita udah habis. Maka tadi, walaqad karramna bani Adam. Kita dimuliakan Allah. Kita telah dimuliakan Allah. Berarti pemuliaannya sudah dari dulu. Kemudian wa hamalnahu fil barri wal bahri. Kita diangkut, ya bahasanya diangkut, kita dibawa oleh Allah, kita dipindahkan oleh Allah di langit, di lautan dan di daratan. Artinya kita dipindah-pindah oleh Allah itu di daratan, kita dipindah. Dulu saya dari Klaten, Bayat, Desa, pucuk gunung sana, Pak. Dipindah ke Solo. Jadi saya ke Purwomartan itu sudah kota sekali itu. Karena kampung saya itu sudah cerak watu adoh karo ratu istilahnya gitu kan, pucuk gunung. Ya. Dipindah Allah Solo, pindah Allah ke Bapak Ibu juga. Wah, saat aku kan wong Purwomartani asli toh Pak, tapi kan dipindah juga. Saat pindah ke Jogja, kemana pasti dipindah-pindah. Istilahnya orang sekarang ada mobilitas, nah gitu istilahnya. Kita dipindah dari sini ke sini oleh Allah, bukan kita. Tapi kan saya nyetir sendiri toh Pak. Ya, wujudnya blegere fisik kita nyetir sendiri, kita naik bis, naik pesawat, naik kereta. Tapi sejatinya Allah, maka Allah menjaga kita. Kewajiban kita cuma berdoa, ya Allah, jagalah hamba, selamatkan hamba selama perjalanan. Jagalah keselamatan sampai pulang lagi. Kan berdoa kita begitu ya, Bu? Ketika kita mau pergi. Karena apa? Yang mindah-mindah itu Allah. Yang berikutnya, wa razaqnahum minat thayyibat. Kita diberi rezeki oleh Allah yang baik-baik. Ya. Jadi kita dapat rezeki. Rezeki itu kan segala sesuatu yang baik, yang kita terima nggih Bu nggih. Ampun ngantos nggih Bu, rezeki itu cuma dipahami sing jenenge rezeki itu mung duit kan gitu. Ndak pundi Pak? Ya golek rezeki. Nah gitu, golek rezeki itu berarti cari apa Bu? Cari apa Pak? Ndak pundi Pak? Ya golek rezeki. Rezeki itu maknanya apa Pak? Kira-kira Pak? Jawaban kita, golek rezeki itu golek apa aslinya? Ya duit ya Bu ya. Tetapi yang dimaksud Allah wa razaqnahu minat thayyibat itu bukan diberi duit, tetapi diberi sesuatu yang terbaik. Salah satunya duit, salah satunya harta benda, tapi yang lain juga diberi kesehatan, diberi kesempatan, diberi kenyamanan, kita duduk nyaman, duduk enak, ora gampang gringgingen, ngaten nggih Bu? Oh gampang ya Bu ya? Wah berarti keliru saya. Boyoke kok, wah ora lengek-lengek rasane. Tetapi semua itu
razaqnahum minat thayyibat. Allah memberi rezeki yang terbaik-baik. Berarti kita memang betul-betul dimanja Pak oleh Allah dan Ibu ya. Kemudian yang berikutnya wa fadhalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdhila. Setelah kita dimuliakan, kemudian dipindah-pindahkan dengan segala kenikmatan Allah, diberi rezeki yang kita butuhkan semuanya diberi oleh Allah. Lalu Allah memberitahu kita diutamakan. Kita diutamakan oleh Allah seutama-utamanya dibandingkan dengan sekian banyak makhluk-makhluk Allah. Diutamakan itu diprioritaskan. Jadi ngopo-ngopo didhisikke awake dhewe itu. Di antara makhluk-makhluk lain, kita didhisikke ngopo-ngopo. Prioritas. Enak nggih Bu nggih nek menapa-napa diprioritaskan nggih. Ngantri napa? Monggo Bu mriki Bu, jamaah pengajian akad pagi tak monggo mriki disikke. Mau punya keperluan apa? Sedang menunggu. Loh, Ibu niat Pak. Monggo Bu. Didisikke. Prioritas. Wa fadhalnahum ala katsirin mimman khalaqna. Di antara makhluk-makhluk lain kita itu betul-betul diutamakan. Nah, dalam kondisi yang seperti itu Bapak dan Ibu, kita itu kan enggak sendiri. Kita bareng-bareng. Manusia itu bareng-bareng. Hidupnya bareng-bareng. Kita kemudian melakukan aktivitas juga bareng-bareng dalam sebuah masyarakat. Maka Rasulullah kemudian berpesan. Tadi yang pertama tadi kita sampaikan dari Allah pesannya kepada kita yang tadi itu. Sekarang yang dari Rasulullah. Karena kita hidupnya itu bareng-bareng, kan di situ disebut manusia yang anas. Anas itu kita manusia hidupnya bareng-bareng. Nggak hidup sendiri-sendiri, tapi bareng-bareng, bermasyarakat, bersosial, itu namanya anas. Walaqad karomna bani Adam. Anak cucu Adam itu nanti disebut dengan anas, bareng-bareng. Karena bareng-bareng, Kanjeng Nabi perso ini, wah, menungsoi kabeh uripe do bareng-bareng, maka satu orang memiliki hak dari orang lain. Orang lain yang memiliki hak punya kewajiban kepada yang lain. Maka Kanjeng Nabi paring pangandikan an Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakul muslimi ala muslimi sittun. Kanjeng Nabi paring pangandikan begitu. Jadi seakan-akan misalnya ini majelisnya Rasulullah paring pangandikan di mana kita Bu dan Bapak. Wahai manusia, wahai umat Islam semuanya, di antara kalian itu ada 6 hak. Hakul muslimi ala muslimi sittun. Di antara satu orang dengan orang lain ada 6 haknya dan 6 kewajibannya. Jadi antara kita Pak, saya ke bapak-bapak, bapak ke yang lain lagi itu ada 6. Kalau berarti saya punya hak, berarti saya punya kewajiban kepada yang lain lagi. Hak dan kewajiban itu menyatu jadi satu. Yang pertama, wa idza laqitahu fasallim alaihi. Hak kita dari orang lain, berarti kewajiban kita kepada orang lain. Yang pertama, wa idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau ketemu, salam. Uluk salam. Uluk salam itu ada salam yang berupa lisan, assalamualaikum, ya. Pendeknya, lengkapnya assalamualaikum warahmatullahi. Lengkap lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita ketemu uluk salam, itu lisan. Salam lisan. Nah, salam yang berupa perbuatan apa? Ulat padang. Nah, ulat padang itu apa, Bu? Raut muka yang cerah, yang enak. Bukan salamnya salam kepeksa.
Waduh, aku kepeksa ketemu kae wis. Kudu salam iki piye ya gitu ya. Assalamualaikum. Halo mencos. Assalamualaikum karo mencos. Enggak salaman, tapi cuma assalamualaikum karo lengos. Itu salamnya kepeksa Ibu nggih. Tapi yang dimaksud Rasul di sini ikhlas. Wa idza laqitahu fasallim alaihi, kalau ketemu di jalan baru ketemu. Fasallim alaihi. Dan hadis Rasul, di antara dua orang muslim yang saling ketemu, yang pertama kali mengucapkan salam, surga. Tapi kadang-kadang kita susah Ibu. Kadang ketemu itu susah, kadang-kadang bukan assalamualaikum. Alah bahayu lah kok tak kayak aduh ya Allah lah kayak. Ngaten nggih biasanya malah gitu nggih. Ekspresif gitu. Kok kadoan alah deh lah kok saiki wis aduh Mas. Aku nganti rong. Ngaten nggih Bu nggih. Kita padahal haknya kalau ketemu pertama kali langsung salam. Dan yang dijanjikan Allah, yang dijanjikan Rasul, kalau yang pertama kali uluk salam itu yang surganya lebih dulu masuk. Semua masuk surga, tapi yang lebih dhisik yang paling dulu salam. Monggo Ibu, jadi dibiasakan segera ketemu dimanapun uluk salam. Assalamualaikum Bude. Assalamualaikum Pak. Pripun sehat? Alhamdulillah. Baru ngobrol yang lain. Pripun dek iki ngendikane sek duwiti pekarangan dul desa nika. Wah nggih. Alhamdulillah. Nggih mboten namung dul desa. Sing ngetan niku nggih sisan. Wah masyaallah kan gitu. Pertama Ibu, haknya seseorang muslim kepada muslim lain yang pertama adalah uluk salam. Idza laqitahu fasalim alaih. Yang kedua, wa idza da'aka fa'jibhu. Ketika seseorang itu ngundang kita, jawab. Maksudnya jawab itu datangi. Apalagi saiki usum. Nah, usum undangan, usum ulem ya Bu nggih. Tetapi kewajiban kita kalau diundang, fa'ajibhu, datang. Haknya yang mengundang didatangi. Maka kata Rasulullah, wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau seseorang muslim itu diundang oleh muslim lain, datang. Diundang itu diundang bisa hajatan, bisa cuman WA, Pak D, nggih sore nyuwun pangapunten saged tindak dalem kula nggih. Nah, datang. Bagaimana kalau tidak bisa datang Pak? Aku rasa teko gimana? Ya, nanti di Al-Kahfi itu dikatakan. Nah, dikatakan. Ini penjelasan di surah Al-Kahfi. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Kalau kita misalnya kok waduh dino iki kok bapak itu ngundang WA, jawabanku apa ya? Ini kok rada ragu-ragu misalnya. Kita katakan insya Allah. Karena ketoknya urung teko ya kok megelang misalnya gitu. Insya Allah Pak. Tetapi kata insya Allah itu bukan untuk tameng. Wah ora teko iki. Rasa teko, tak jawabnya nganggo insya Allah wae. Ditanya loh, Pak kemarin kok diundang kok enggak datang ya? Loh saya kan sudah insya Allah. Enggak bisa. Insya Allah itu untuk iya, tetapi masih belum pasti. Kalau kan sudah pasti, Pak besok datang ya, insya Allah datang. Maka haknya satu orang muslim atas orang muslim lain, wa idza da'aka fa'ajibhu. Yang kedua, yang ketiga Bapak dan Ibu. Wa idza stansahaka fansahu. Kalau seseorang muslim itu minta dinasehati, njaluk dikandan-kandani, nasihati dia. Maka pesannya apa namanya? Inti dari pesan Rasulullah ini, kita minta nasihat ke orang lain itu enggak apa-apa, Bu. Jangan aku isin nenek njaluk nasihat karo bapak kae.
Mbok nek ra iso mbok tanya to, De. Wah, aku pekewo isin. Ndak diarani aku ra iso. Biasanya ngoten nggih, Bu. Kita gengsi tak tanya itu kan nggak diarani, wah aku nggak diarani ra iso, gitu kan? Kalau memang minta dinasihatin, tanya. Nggak apa-apa. Itu hak kita atas orang lain dan kewajiban orang lain menasihati kita. Tapi kadang-kadang kan ego kita nggih, Bu nggih. Kadang-kadang awake dhewe iki duwe rasa sing aku ndak diarani ra iso, ndak diarani ketok bodoh banget. Gengsi mau tanya, enggak, ternyata di mata Rasulullah itu justru kalau kita enggak tahu, tanya, dan kalau ada orang tanya, nasihati. Jadi kalau ada orang tanya, itu haknya ya, wa idzastan sohaka, ketika ada seseorang datang minta nasihat, kewajiban orang yang diminta nasihat, nasihati dengan ikhlas, bukan malah lagi ini ya tekon aku sidone. Wingi-wingi tak kandhani dorangnya dongeyel. Wis kas ngene iki ada tekon aku to akhire. Kandhani kok ngono. Kalau gitu udah enggak ikhlas itu. Itu sudah rasanya ki piye gitu ya. Rasanya itu wah, ngomong dengan jebulane si kae wingi yo njaluk tekon aku gitu. Wingi-wingi kan dikandani ra gelem to ya gitu kan. Enggak boleh. Maksud Rasulullah wa idzastan sohaka fanzahu, ketika seseorang minta nasihat itu keikhlasan kita, tunjukkan bahwa kita itu tulus, bahwa orang lain itu bagian hidup saya. Itu ajaran Islam. Orang lain itu bagian hidup saya. Bukan malah wahai saingan, kayak musuh, tidak ada dalam Islam. Orang lain itu bagian dari hidup saya. Nomor 3 Bu ya. Nomor 4 sekarang. Wa idza altasa fahamidallah fata'uhu. Ketika seseorang itu bersin, lalu orang yang bersin itu mengucapkan hamdalah, maka doakan dia. Yarhamukallah. Lah kalau enggak ndonga piye, Pak? Ya, ada orang bersin tapi kok enggak ndonga. Ya sudah, kita doakan aja. Nanti kan sadar, oh iya ding. Alhamdulillah, misalnya hijing gitu. Kita rodok lali gitu ya, enggak berdoa. Kok ada temannya, yarhamukallah. Waduh, Masya Allah, alhamdulillah gitu kan. Doakan. Itu maknanya bukan cuma bersin, Pak. Tapi kalau ada orang yang mendapatkan kesenangan, doakan dia, kita ikut senang. Yang namanya bersin itu kan membuang penyakit, Pak. Maka kita mengucapkan alhamdulillah. Jangan malah barwahing tahu lawuh kabeh metu ya. Tahu, tempe, dan goreng malah metu semuanya. Karena saya pernah mendengar, Pak, begitu. Iya. Barwahing malah lawuh ki metu kabeh gitu ya. Lawuh pacitan enggok itu malah metu kabeh. Padahal yang dituntunkan Rasulullah, wa idza atasa fahamidallah, ketika bersin alhamdulillah. Itu maksudnya kenikmatan. Berarti kalau ada orang lain mendapat kenikmatan dan dia bersyukur atas kenikmatan itu, kita melu seneng. Ngoten nggih, Bu? Neng biasanya melu seneng napa mboten seneng, Bu? Seneng ning karo nginjeni korden ya, Bu. Seneng karo nginjen korden, Pak. Kayak kok ya jur mipak-mipik wae. Sawake dhewe yo bar panen kok ya reso mipik. Lah mipik apa to? Tuku TV meneh. Mbok wae tuku TV meneh, Pak. Lah kok ngendi? Ya siji kok gandok, siji kok ruang tamu. Nah, kalau sudah begitu itu, Bu, itu bukan kebutuhan, tapi keinginan nuruti karep. Nek nuruti karep enggak ada anteke, enggak ada habisnya. Maka kalau ada orang yang diberi kenikmatan dan dia bersyukur atas kenikmatan itu, ikutlah seneng.
Angel ya Pak. Susah itu, enggak apa-apa. Yang penting kita mau. Wah, aku ora iso nglakoni Pak, enggak apa-apa. Yang penting mau. Kita mau kayak gitu udah ngerti. Tapi si angel ya saya gitu. Si rodok piye gitu nek eneng wong seneng gitu. Enggak apa-apa. Yang penting kita ngerti dulu. Maka disimbolkan wa idza atasa fahamidallah fad'u. Ketika ada orang bersin kok mengucapkan hamdalah, doakan. Yang didoakan mendoakan balik. Nggih, leres itu. Doakan balik berarti kalau wah, misalnya ada seseorang mendapatkan rezeki banyak lah gitu. Untung lah, dagangannya untung gitu. Dipun deh, alhamdulillah lumayan. Badine rada akeh iki. Alhamdulillah, derek seneng Pak De. Ya, esuk menggo nambahi paitan. Modal nggih. Seneng. Nah, yang didoakan itu ikut mendoakan. Muga-muga Dek ya, muga-muga jenengan sesuk dagangane yo lancar. Sehat, lancar, ngopo-ngopone gampang. Nah, didoakan balik. Jadi doa itu enggak harus mesti bahasa Arab, Pak. Enggak harus mesti bahasa Arab. Ya. Misalnya enggak bisa bahasa Arab, ya sudah pakai bahasa Jawa wae. Misalnya tetangga kita seneng gitu ya. Dapat kenikmatan, tadi mendapatkan apa gitu, misalnya terima apa dan sebagainya. Alhamdulillah. Ponakamu, nok iso ketompo saiki ning Batam. Alhamdulillah deh, melu seneng gitu. Muga-muga engko keluargamu ya digampangke ya. Itu sudah begitu. Tapi kalau bersin kan tadi pakai bahasa Arab semua ya. Tapi kalau kita dalam kehidupan sehari-hari nggak bisa ya pakai bahasa Jawa nggak apa-apa, pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa, pakai bahasa Arab juga nggak apa-apa. Semuanya bagus. Itu nomor, pinter nomor Bu, Bapak? 4 ya. Sekarang nomor 5. Wa idza maridha fa'udhu. Jika ada seseorang yang sakit, seorang muslim, saudara kita yang sakit, jenguk. Itu haknya. Kalau kita mengurangi haknya berarti kita tidak menunaikan kewajiban. Apa terus dosa Pak? Ya enggak. Keutamaan kita sebagai manusia berkurang. Gitu. Jadi kita seorang muslim itu harus menjadi yang terbaik Pak. Di mana-mana. Jamaah kita, misalnya jamaah kita sebut jamaah akad pagi ya. Harus terbaik. Nek ada krungu, wah ada jamaah sana itu sakit. Yuk langsung cek guduk-guduk jenguk. Maksudnya tidak hanya sakit, tetapi kena musibah. Jarene kono wingi montore ra ono ilang. Apa iya datengi. Ngaruhke. Di hadis itu dikatakan wa idza marida fa'udhu, ketika sakit jenguk. Maksudnya apa? Kita datang jenguk itu ngenteng-enteng ke rasa, meringankan penderitaan. Kalau kita menjenguk orang sakit, di samping kita mendoakan wis ra apa-apa yu, iki gur biasa, gur masuk angin biasa ngene iki, sokeh kayak usum. Ra apa-apa aku njuk pamit ya iki mung sithik nggo tuku jamu. Wah, ning mburi kuwi ning angel gitu kan. Ndak, itu sudah biasa ya. Kan enggak menentukan harus piro. Sudah seikhlasnya, yang penting doanya. Kita datang. Misalnya Bu, kita datang, kita sakit ya. Kok ada saudara, teman atau siapa, saudara handetolan itu datang. Itu rasanya seneng banget. Seneng, apa doa kita tadi. Enggak apa-apa Pak D, enggak apa-apa, ini cuman masuk angin biasa ini. Nanti paling 2 hari 3 hari kalau Bapak istirahatnya baik, bagus, makan minumnya bagus, sehat. Kalau nyuwun punten nggih Pak, saya mohon pamit ini sedikit untuk beli jamu. Itu seneng banget. Itu kan contohnya sakit. Kalau ada musibah yang lain kita datang doakan, bukan malah nyokorke. Waduh, nek lara kok ngene iki biasane tanggoku wingi anu ngene. Ngomong enggak langsung ke dia, memang niatnya arep nyokurke gitu ya. Ngene iki biasane anu rada suwe.
Maksudnya rada suwe marine utawa bahan iki biasanya gelis sih. Ya, malah gelis. Gelis ngapa itu ya? Maksud dari hadis itu tidak begitu, Bu. Kita ada orang, misalnya seseorang, kita orang Muslim, ada saudara-saudara kita yang sakit, itu dijenguk itu ngenteng-ngenteng ke. Tidak hanya sakit, terkena musibah, juga kita datang ngenteng-ngenteng ke. Minimal kita doakan. Wes, kita pokoknya terus terang aja. Dek nyuwun ngapunten aku ora njonggowo ke apa-apa ya, aku mrene gondonga genake alhamdulillah wis apik saiki. Ning tenan aku ora njonggowo apa-apa. Wah, mboten napa-napa, Bude, ndak apa-apa gitu. Malah bloko gitu malah ndak apa-apa. Jadi malah ayo yuk niliki kayo loro. Aduh aku pas lagi ra duwe apa-apa Aku izin wae ya, aku ndonga kok omah wae ya gitu. Ampun, kedatangan kita itu yang betul-betul berharga. Lah kok nek ngono terus ora sida tilih. Raja gawake ra iso tilih. Bukan itu yang diharapkan, tapi doanya dan kedatangannya. Apalagi kita ngelus-elus, ya sekedarnya ngelus-elus tangannya, mijeti sikile, emang sekedarnya aja. Itu sudah rasanya seneng banget. Dihibur itu rasanya sudah seneng banget. Termasuk yang namanya takziah, Pak. Takziah itu bahasa kita kan layat ya. Layat itu sing dilayat sinten, Bu? Kita layat itu sing dilayat sinten? Yang sudah sedo atau yang keluarganya? Keluarganya, maka namanya takziah itu menghibur artinya. Kata-kata takziah itu dari kata bahasa Arab itu ya menghibur. Muazziyin itu orang yang datang menghibur kesusahan orang lain. Maka kucingnya Rasulullah namanya Muaizzah, itu nyenengke. Rasulullah kan punya kucing, Ibu. Namanya Muaizzah. Muaizzah itu nyenengke. Jadi jenengke. Maka Ibu, besok kalau Bapak Ibu punya kucing tak nyenengke sini, itu juga enggak apa-apa gitu kan. Tapi kan namanya kan lucu-lucu nek kucing ya. Mimi, Mici, Cimi ya toh. Ya nek kan kucing itu tidak apa-apa, itu kan nama kucing aja gitu kan. Tapi intinya kenapa kok kucingnya Rasulullah yang jantan gede itu dinamai Muizzah dan kadang-kadang digendong di pangku Rasulullah karena kata-kata Muizzah itu nyenengke. Sesuatu sing nyenengke dari kata takziah. Takziah itu juga memberi penghiburan. Makanya dilus-lus enggak apa-apa nggih yuk. Pak D insya Allah pun bahagia. Sudah dimuliakan Allah di sana. Sekarang yang sabar nggih, enggak apa-apa. Mungkin sederek pasti ya kan mendukung. Yo no, matur nuwun yo no yo. Nyenengke. Bukan malah nyokurke. Kita itu kan begini Pak nggih, kadang-kadang kita itu ya di masyarakat, bukan kita yang hadir di sini. Di masyarakat itu kadang-kadang punya pandangan bahwa nyuwun pangapunten, sedo wafat itu kan hukuman. Apalagi kalau kita sedang tidak senang kepada seseorang, lah seseorang itu kok ternyata sakit terus enggak ada, itu kan kandhani kok. Kandhani. Wis tak omongi. Ojo ngene-ngene ya, jan njus loro njus mati to. Kira-kira kan ketoke hukuman mati itu jadi hukuman to nggih? Bukan. Jenenge Rasulullah ya dihukum, jenenge wong manusia sak donya dihukum wong bakale nggih. Sedo kan ngoten ta, Pak? Jadi sekarang jangan pernah kita punya gambaran, punya pandangan, oh loro, sakit atau wafat itu hukuman, enggak ada. Kandhani wingi ngene-ngene aja ngono mlah ngono. Asane tenan to. Kunyine wis ngomong ngono. Nah, enggak usah gitu. Ya udah itu sudah memang ya namanya wa idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la
tadimu. Jadi kita itu udah punya pepestene dhewe-dhewe. Bakale ya wis arep ngono kuwi, wis itu sudah pasti. Ojo malah, wah kae ketoke rada cerak kae, ya malah enggak sampun nggih, enggak boleh. Terus yang itu kan tadi yang terakhir, sekarang yang keenam. Tadi sakit, kemudian yang keenam. Wa idza mata fa'atba'hu. Kalau saudara-saudara kita yang muslim itu wafat, ruktinen sebaik-baiknya. Jadi itu kewajiban kita orang yang hidup itu ngerukti saudara kita yang sudah wafat sebaik-baiknya, sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Dan Rasulullah sudah nuntunkan apa yang terkait dengan saudara kita wafat itu apa? Pertama, disucikan, dimandikan. Yang pertama tadi dihibur keluarganya, diringankan penderitaannya, diringankan. Sing ditandang ya, nandang dukita itu diringankan. Yang berikutnya kita mensucikan. Kita langsung ayo guduk-guduk mensucikan. Setelah mensucikan, mengkafani. Setelah mengkafani, menyolatkan, mendoakan. Setelah mendoakan, menguburkan. Dan lagi didoakan. Setelah itu apa? Kita dukung keluarganya itu. Kita hibur keluarganya paling tidak ketika keluarganya sudah merasa wis yuk aku rapopo, wis rapopo saiki wis kewajibanmu yo tindakno dhewe-dhewe aku wis rapopo insyaallah aku rapopo. Wis apik. Sampai begitu. Bahkan orang-orang muslim ketika ada salah saudara yang wafat, keluarganya ini didukung, dimasakke, dibawakan makanan karena dihibur. Bukan malah sebaliknya, wis nandang dukita malah kon olah-olah boleh wedhus, boleh sapi gitu. Sing do teko ya wah jagake iki bengi iki rada ana gule kan. Sesuk rica-rica. Sesuk apa? Enggak, kebalik malah pandangan kita. Jadi kita hibur, kita mandikan, kita sucikan, kita kafani, kita sholatkan, kita kuburkan, kita doakan, terus kita dukung keluarganya. Dihibur. Datang kemruyuk, ning mendukung, menghibur, ngancani di situ. Gitu. Karena saya merasakan, gitu ya, saya merasakan. Ya, pas ibu terakhir nggak ada luar. Tonggo-tonggo waktu itu pas Covid, tonggo-tonggo pada teko, gitu, menghibur. Ya toh, yang ada cuma adik saya dihibur, udah datang. Nah terus eneng apa Pak? Ya enggak ada apa-apa. Ya kita ya sediakan snack wedang sama snack itu yang nyediakan juga yang lain, bukan yang nandang dukita. Ya ini kan ya wah iki wong kok do mlumpuk. Kasih snack biasa. Nanti biasanya kalau di kita namanya Mbah Kaum gitu ya. Mbah Kaum biasanya mau ngandani awake dhewe nglumpuk iki ngaji dhewe gek wis ya. Jangan cuma gitu. Tempat saya sana, Pak. Ya, dalam bayat sana. Betul. Pitung dinoi ngerancang ya. Kan gitu ya. Malam pertama mohon maaf ya, jenazah belum dikubur itu. Di situ sudah ngadai gula, teh, beras macam-macam itu. Keluarga itu begitu ya Allah, saya memandang itu. Jenazah belum dikubur itu keluarganya wis ibut, gula, teh, lengo, sarimi dikroseki banyak sekali. Lah ini untuk apa? Saya bilang gitu. Nggo nyangoni sapa? Ternyata Rasulullah enggak begitu. Tapi tetangga-tangga kita semua, keluarga jamaah muslim semua datang itu menghibur, mangsake, nyukupi semua, paling tidak 3 hari kita cukupi semuanya. Itu yang namanya wa idza mata fa'atba'hu. Wah, ngono kuwi jenenge ya mawawahi adat to, Pak, gitu kan? Umume ora ngono kuwi, umume iki ya nglumpuk terus, mohon maaf nggih rusane ngono kae sampai 7 hari ngerancang
Nggak ngerti sendiri ngerancang itu. Ada ya tetangga ngerancang. Wah bengi iki rica-rica, bengi iki engko gule wae ya, bengi iki ngene. Sampai 7 hari, Pak. Waduh ya Allah. Yen ngapunten nggih, ini mbok menawi kita atau khususnya saya nanti wah Pak Ustadz kayak nyinggung aku ya gitu ya. Nyindir gitu ya. Yang ngapunten nggih Pak nggih. Kita hanya sampaikan kata-kata fa'atba'hu itu ikuti Rasulullah. Cara mengikuti cara mengelola ngerukti jenazah sampai nanti selesai bagaimana kita dengan keluarganya itu ikuti Rasulullah. Gitu. Kalau sudah begitu insya Allah kita semuanya insya Allah akan menjadi orang-orang muslim yang saling menguatkan, Pak. Kan kita itu kalbunyan marsus. Orang muslim satu dengan muslim lain itu kalbunyanin marsus. Seperti bangunan seperti ini. Antara boto, pasir, semen abang, semen biasa itu kan menyatu, Pak. Kawur menyatu jadi satu. Jadi bangunan megah seperti ini. Maka orang muslim satu dengan muslim lain itu kalbunyan marsus, saling menguatkan. Pasir menguatkan. Coba kalau kita bangun masjid ini cuma pasir tok, gimana? Gimana Bu? Mau pasir tok? Mau botol tok ditata? Jadi enggak? Semen tok, wah ketoke kuat iki semen tok wae ditata. Wesi tok. Banyu tok ya enggak mungkin banyu. Tapi semua tadi diolah, Pak. Batu bata, pasir, kawur ya, kawur, semen, air diolah jadi seperti ini, besi jadi seperti ini, jadi megah. Maka kita orang muslim dan non muslim lain juga saling menguatkan satu dengan yang lainnya kuat. Gitu. Bahkan kata Rasulullah, kalau ada satu orang muslim di sana kok sedang menderita, kita juga menderita. Kalau sana seneng, kita ya seneng. Kalau ada seorang muslim itu bisa hari wal huma, kita juga merasakan susah. Seperti satu badan ini kalau misalnya kecoblos paku, jadi ngoreng terus awake greges, itu kan semua greges. Sing greges kan enggak cuma jari tok loh, Pak. Duh yo jariku, drijiku greges ya, mosok driji greges apa ya. Lah yo kene kena paku. Poyono wong jenenge driji kok greges-greges ya. Badan sahawa. Saking lorone mata juga berair. Kepala jadi pusing. Gitu, Bu? Satu badan seperti itu. Ibu Bapak, mungkin hanya ini yang bisa kita kaji bersama-sama. Ada 6 ya, tadi kita ulang. Yang pertama, jika kita bertemu, salam. Yang kedua, jika kita diundang, datangi. Kalau memang kita betul nggak bisa, kita sampaikan dengan baik. Atau kalau ketok esok, ketok orang, kita ucapkan insya Allah. Tapi insya Allah itu bukan nggo tameng, tapi nggo menyatakan ya datang. Yang ketiga, jika minta nasihat, dinasehati. Yang keempat, jika saudara kita itu seneng, kita ikut. Seneng, saudara kita susah, kita ikut. Susah, disimbolkan dengan bersin tadi. Yang kelima, jika saudara kita itu sakit, dijenguk, dibesuk. Yang keenam, jika saudara kita itu wafat, maka dirukti mengikuti tuntunan Rasulullah. Semoga kita semuanya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, rahmat hidayat Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan seluruh urusan, dimurahkan rezeki kita, dilapangkan hidup kita, dimudahkan alam kubur kita, dan besok kita reuni di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kurang lebih demikian Ibu, apabila ada yang salah semata-mata dari kekurangan saya pribadi, apabila ada yang benar dan hak semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Nyuwun pangapunten saestu, mbok menawi wonten atur ingkang kirang meranani wonten panggalihipun manahipun Bapak Ibu sedaya. Aku lu qauli hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waktu saya kembalikan ke MC